Kita mulai saja Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Ibu Yulaspan, Esud MM, ya, Kepala Seksi Pengembangan Usaha HKM, HD dan HTR di wilayah 2, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Alam dan Hutan Adat. Selamat datang Bu, salam kenal dengan saya. Baru satu tim ini Bu, baru di terakhir ini. Ya, ya, ya Pak. Ya, baik ya, Bu. Pak, salam kenal kembali dari saya. Yang kedua ada Ibu Dr. Maisaro, ya, dari BDLHK Bogor, dan saya sendiri Abdul Holik dari BDLHK Bogor. Bapak dan Ibu sekalian, materi kita hari ini adalah materi yang ke-6, yaitu kerjasama, akses permodalan, dan akses pasar. Ini lamanya 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. Nanti pembagian waktu untuk skenario-nya seperti ini. Nanti ada pembacaan hasil belajar mandiri dari para peserta pelatihan, nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Maisaro. Kemudian yang kedua, pemaparan materi terkait dengan MP6, nanti yang pertama oleh Ibu Yulaspan. Mungkin nanti ada waktunya sekitar 30 menit, kalau memang kurang karena kita waktunya cukup banyak, ya bisa ditambah. Kemudian oleh yang kedua, penyampaian materi oleh Bu Maisaro, ya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan sekitar 10 menit. Kemudian sisa waktunya kita untuk berdiskusi, ya. Jadi minta tolong ke Bapak dan Ibu siapa yang akan menanyakan. Mungkin skenario untuk diskusinya seperti tadi, setiap kelompok ada perwakilannya yang bertanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh para pemateri. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Bu Maisaro untuk membacakan hasil catatan belajar mandiri para peserta pelatihan. Persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Holik. Selamat datang pada Bu Yulaspan, ya, kita bertemu lagi Bu. Ya Bu. Kangen juga nih, beberapa gelombang ini nggak pernah bertemu, ya, apa yang sebelumnya kita selalu bertemu. Baik Bu, saya mohon izin untuk menyampaikan catatan belajar mandiri dari peserta sebagai pembuka untuk materi pembelajaran kita kali ini, ya, yaitu tentang apa yang sudah dipahami oleh peserta dan apa permasalahan terkait materi tersebut. Yang masuk ke saya baru 17, ya, sampai tadi subuh bisanya membuka. Kalau siang ini saya sudah tidak bisa membuka lagi. Siapa nih yang belum ini? Aduh, masih belum, ya. Nanti Bapak dan Ibu tolong yang belum dibuat, ya. Karena Bapak tidak membuat, akhirnya tidak tersampaikan nih permasalahan Bapak dan Ibu, ya. Baik, saya bacakan nih. Beberapa catatan dari belajar mandiri dari peserta, yaitu dari Pak Ahmad Eko Pambudi, Pak Bu Anissa, Pak Anton, Pak Asep, Pak Darul, Pak Dede, terus Pak Mahfud, saya sebut namanya nih, Pak Mispan, Pak Mursid, Pak Nawawi, Bu Netria, Pak Ngadio, Pak Samsul, Bahri Lubis, Pak Sulaiman, Pak Sunoto, Pak Taufik, Pak Muhajir, dan terakhir Pak Yayan. Walaupun di laptop saya nggak kebaca nih Pak Yayan, ya. Baik, yang banyak belum dipahami adalah memang alhamdulillah sih banyak juga yang paham semua Bu. Pinter-pinter nih kelas ini kayaknya nih, ya. Paham semua. Tapi ada juga yang belum, yaitu tentang kerjasama dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan dalam rangka membantu penguatan lembaga. Itu yang belum dipahami. Kemudian bagaimana legalitas dalam pemanfaatan jasling, Bu. Itu juga menjadi hal yang belum dipahami. Masalah kerjasama, permodalan, dan akses pengadaan bibit dan obat-obatan. Ini menjadi hal yang belum dipahami oleh Pak Dede Tarmidi. Terus bagaimana tentang manajemen, perlu ada pelatihan Bu, mereka merasa perlu ada pelatihan dan pembimbingan.
tentang manajemen, kemudian pelaksanaan kerjasama akses moda dan akses pasar, dan masalahnya yang ada di dalamnya. Terus untuk Pak Sunoto ini belum paham tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan HKM, terutama mengenai perizinan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang tadi ya, bagaimana kerjasama pengembangan penguatan kelembagaan, strategi kapasitas SDM yang dimiliki juga masih menjadi hal yang belum dipahami. Sedangkan masalahnya adalah terutama dalam peningkatan hasil produksi, Bu. Bagaimana agar lebih maksimal dengan tingkat harga yang bagus. Terus bagaimana dengan permodalan usaha Jasling, Bu? Apakah ada apa enggak ya? Nah, itu Pak Anton Sucipto itu masalahnya. Nah, terus tidak ada masalah, hanya terbatas waktu belajar online. Oh, mantap nih Pak Darul Effendi nih. Cari sinyal Pak yang bagus Pak di atas di dalam rumah lah ya. Masa di atas pohon kan nggak mungkin. Kemudian Pak Dede Tarmidi ini masih sulit mencari dan meyakinkan yang akan diajak kerja sama Bu dalam pengadaan modal. Nah kira-kira bagaimana nih nanti dari Bu Yulaspan agar pihak lain mau melakukan kerjasama. Pak Mahfud juga jangkauan internet menjadi masalah. Pak Misman bilang perlu bimbingan Bu. Ya, nah, makanya ada pelatihan ini Pak. Bapak sebagai pendamping diberikan bimbingan. Pengajuan permohonan bagaimana nih Bu? Mereka menanyakan juga permohonan dari pusat. Nah, ini Pak Nawawin menanyakan kriteria blok atau zona pemanfaatan. Tadi udah dijawab ya Pak oleh Pak Hairul langsung ya Bapak Direktur kita. Kemudian bagaimana kerjasama KPS dan KUPS akan memperoleh nilai tambah bagi anggota Bu? Nah, kira-kira gambarannya gimana nih? Nah, terus akses modal dan akses pasar, bagaimana cara juga yang menjadi masalah dan bagaimana cara dan langkah mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Banyak sekali ini ya cara dan langkahnya. Nah, Pak Taufikur Rahman dalam Kulin Kakak karena masuk dalam pengolahan BUMN sulit mendapat bantuan dari pemerintah atau departemen lain. Masa sih? Dan karena adanya sistem tripartit untuk kerjasama dengan pihak lain kadang menjadi kendala dan aturan yang tidak menguntungkan petani, itu menurut Pak Taufikur Rahman. Dan terakhir Pak Muhajir ini masalah Bu, dia bilang katanya merasa kurang studi banding dan pelatihan kelompok. Nah nanti Bu jelaskan kasih biaya nih buat Pak Muhajir mengikuti studi banding ya, studi banding kemana? Masa ke Jakarta sih Pak, kalian beli oleh-oleh. Baik, demikian Bu beberapa catatan belajar mandiri yang disampaikan oleh peserta kali ini untuk MP6. Saya kembalikan lagi kepada Pak Holid. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Maesaro atas pembacaan catatan belajar mandiri para peserta pelatihan. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yulaspan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Baik Pak, sebentar Pak, saya screen. Baik, share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Maesaro, Pak Holid, saya akan menyampaikan terkait dengan mata pelajaran 6, ini pengembangan usaha perhutanan sosial pasca izin. Satu yaitu pembentukan dan penguatan kelembagaan KPS atau KUPS. Pengembangan usaha perhutanan sosial yaitu usaha di bidang perhutanan sosial bisa dalam usaha hasil hutan kayu, usaha hasil hutan bukan kayu, usaha jasa lingkungan atau wisata alam,
kemudian bisa agroforestry atau warna tani, silvopastura atau warna ternak, silvofishery atau warna minang. Yang kedua adalah pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Pemegang izin perhutanan sosial atau kemitraan kehutanan dapat membentuk KUPS yang merupakan bagian dari kelompok pemegang izin atau kemitraan kehutanan yang akan melakukan usaha sesuai dengan komoditas atau usaha yang dilakukan. Dalam satu izin dapat membentuk satu KUPS atau maksimal 3 KUPS. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, kan jangan terlalu banyak supaya ada dampak ekonominya. Selanjutnya, apa itu KUPS? KUPS adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Adalah pemegang izin atau hak perhutanan sosial yang akan dan atau telah melakukan usaha. KUPS disahkan oleh kepala desa setempat, atau kepala KPH setempat, atau kepala balai PSKL, atau kepala dinas yang menangani kehutanan provinsi dan beranggotakan minimal 30 orang. Satu KPS itu adalah kelompok perhutanan sosial. Jadi Bapak Ibu yang sudah memperoleh izin itu namanya adalah kelompok perhutanan sosial. Dalam KPS ini Bapak dapat membentuk unit-unit usaha. Bisa maksimal tadi seperti yang disampaikan Pak Direktur adalah 3 KUPS tergantung potensi yang ada. Selanjutnya adalah penyusunan RKU atau RPHD, atau RPH, dan RKT. Pemanfaatan kawasan hutan pada perhutanan sosial bisa di hutan lindung, yaitu pemanfaatan kawasan, tadi seperti yang disampaikan bisa HHBK-nya, bisa madu, bisa pohon, bisa agroforestry, silvopastur, kemudian pemanfaatan jasa lingkungan, airnya, bisa ekowisatanya, bisa karbon, kemudian pemungutan hasil hutan bukan kayu, bisa juga selain kayu ya Pak ya. Kemudian hutan produksi adalah bisa untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pola agroforestry. Selanjutnya, prinsip pengelolaan areal perhutanan sosial. Ada kelola ekologi, kelola sosial dan kelembagaan, dan kelola ekonomi. Kelola ekologi adalah pembagian blok atau zonasi perlindungan dan pemanfaatan kegiatan perlindungan. Di zona perlindungan tidak boleh menebang pohon, hanya memungut buah, getah, atau biji. Seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, kalau di hutan lindung tidak boleh menebang pohon. Selanjutnya adalah menanam blok perlindungan yang masih kosong dengan pohon yang bisa menyimpan air seperti beringin atau tanaman lain yang menghasilkan buah. Tidak boleh menanam tanaman semusim kecuali rumput pakan ternak pada blok perlindungan. Selanjutnya yang kedua adalah kelola sosial dan kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dan usaha itu secara partisipatif, yaitu bersama-sama, transparan, kesetaraan dalam kelompok, dan berorientasi pada terwujudnya KUPS yang sejahtera, maju, dan mandiri. Kelola ekonomi yaitu pemilihan komoditi sesuai kebutuhan masyarakat dan pasar, pemanfaatan kawasan hutan melalui agroforestry, silvopastura, silvofishery. Kemudian ada pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sesuai dengan potensinya. Dan kelompok adalah sebagai usaha, sebagai pelaku usaha, bukan buruh. Itu dengan arah terbentuknya koperasi. Selanjutnya adalah rencana pengelolaan hutan atau rencana kerja usaha. RPH atau RKU adalah rencana kerja yang disusun oleh pemegang izin atau hak kelola yang berisi kegiatan penandaan batas area, kemudian blok atau zonasi area, kemudian pemanfaatan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, dan pengembangan kearifan lokal dalam usaha yang akan dilakukan secara partisipatif. Nah, prinsip perencanaan usaha yaitu pengelolaan pengelolaan hutan dan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam P83 dan P39 untuk yang PHPS di Pulau Jawa. Kemudian ada hak, kewajiban, dan pelarangan. Yang kedua adalah jelas jenis kegiatannya, kemudian volume dan satuannya, misalnya
berapa hektar, berapa batang, gitu. Kemudian kapan dilaksanakannya, mau tahun keberapa, mau bulan keberapa, jelas. Kemudian siapa yang akan melaksanakan, di mana lokasi pelaksanaannya, siapa yang diharapkan memfasilitasi, bagaimana melaksanakan rencana itu. Yang ketiga, rencana disusun dalam jangka 10 tahun dan tahunan, dan sesuai dengan kemampuan, terutama adalah pembiayaan. Yang keempat adalah mengakomodasi kebutuhan anggota kelompok dan peluang pasar. 5. Mencakup usaha pokok sesuai jenis usahanya. Kegiatan rencana pengelolaan hutan atau rencana kerja usaha ialah penandaan batas areal kerja. Yang kedua, zonasi atau blok areal kerja, perlindungan dan pemanfaatan. Kemudian pemanfaatan kawasan dan hasil hutan, bisa hasil hutan kayu, bisa hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Kemudian yang keempat adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Ini berapa kali patroli pengamanan hutan, patroli pencegahan hutan, patroli kebakaran hutan, ini ada di dalam rencana ini. Kemudian pengembangan usaha berdasarkan azas kelestarian usaha dan pelestarian hutan. Selanjutnya pengelolaan hutan dalam perhutanan sosial, yaitu pembagian ruang kelola, ada blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Pemanfaatan ruang kelola yaitu sesuai blok, ada agroforestry, silvopastur, silvopastura, silvofiseri. Kemudian ada juga jasa lingkungan, ada wisata alam, ada pemanfaatan air, ada karbon. Selanjutnya adalah yang faktor yang perlu diperhatikan dalam pembagian blok. Untuk kriteria blok perlindungan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu hutan alam dan hutan dengan tutupan rapat. Kemudian 50-100 meter kanan kiri sungai, yaitu sempadan sungai. Tadi juga sudah jelas dari Pak Direktur menyampaikan. Kemudian ada 200 meter sekitar mata air, 100 meter dari pasang air laut tertinggi ke arah darat, area pelestarian plasma tumpah, dan kawasan konservasi bernilai tinggi. Selanjutnya ada kegiatan budaya setempat, ada areal keramat, dan lain-lain. Kemudian lahan dengan tingkat kelerengan curam dan sangat curam dan ketinggian arealnya adalah 2000 di atas permukaan laut. Kemudian tingkat kepekaan terhadap erosinya tinggi atau mudah tererosi atau mudah longsor, dan adanya daerah resapan air. Ini adalah pola usaha KUPS dalam penyusunan RPH atau RKU. Hasil hutan bukan kayu dan kayu melalui kegiatan pola agroforestry, yaitu kegiatannya penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Untuk penanaman atau pengkayaan hasil hutan bukan kayu atau hasil hutan kayu atau tanaman bawah menggunakan bibit jenis yang harusnya ekonomis. Kemudian pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui kegiatan penyulaman. Pak Anton Sucipto, minta tolong jangan share screen Pak, karena Ibu Yulaspan jadi terhalang. Ya, mungkin di share screen lagi Bu, mohon maaf karena tadi ada peserta yang mungkin salah pencet. Selanjutnya yaitu pemeliharaan untuk produktivitas tanaman melalui kegiatan penyulaman, penyiangan, pendangiran, pemangkasan, dan penjarangan. Yang ketiga adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah komoditas unggulan telah mencapai umur ekonomis atau umur daur kayu. Misalnya sengon ya, kalau sengon itu usaha 5 tahun. Pemanenan dilakukan dengan efisien, efektif, tertib, dan ramah. Selanjutnya pengolahan. Pengolahan komoditas dilakukan dengan memberikan nilai tambah dengan efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Jadi selanjutnya adalah pemasaran, bisa dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, dipasarkan kepada konsumen. Bisa industri, bisa perseorangan, bisa instansi. Selanjutnya
Ini selanjutnya adalah kelola usaha KUPS dalam penyusunan RPH atau RKU jasa lingkungan dan ekowisata. Potensi ekowisatanya dikembangkan menjadi usaha jasa lingkungan. Ada desain tapaknya seperti kemarin ya, kalau tidak salah Pak Gunadi menyampaikan untuk kegiatan desain tapak untuk ekowisata jasa lingkungan. Ini adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona atau blok pemanfaatan yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa atau sarana pariwisata alam. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan sarananya untuk memberi nilai tambah atraksi wisata alam dengan tidak mengubah bentuk alam. Kemudian pemasaran jasa wisata alam untuk menarik wisatawan yaitu dengan cara promosi. Selanjutnya adalah pemeliharaan sarana, yaitu dipelihara mempertahankan kondisi teknis sarana dan fasilitas wisata dengan merawat, memperbaiki, merehabilitasi, dan menyempurnakan. Selanjutnya adalah fasilitasi penguatan Mohon aset. maaf, bisa di slideshow, Bu? Masih kecil ini kelihatan di Iya. ininya, belum full screen. Ya. Baik, ya. Nah, ini Baik, ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. penguatan fasilitasi penguatan aset usaha, SAPRAS, dan pengembangan produk. Nah, ini ada pelangkah penguatan KUPS-nya nih ya, Bapak-Bapak, ada identifikasi potensi, kemudian ada penyusunan RKU, ada penguatan kelembagaan, ada peningkatan nilai jasling, dan penguatan kewirausahaan. Identifikasi potensi, yaitu pada area izin Bapak atau hak perhutanan sosial, jenis tanamannya apa, berapa luasnya, kemudian kalau ada air, jasa air bisa dimanfaatkan, dan yang disampaikan Pak Direktur untuk air kemasan, kemudian ada area penanamannya yang dapat dikembangkan untuk usaha dan mendukung pelestarian hutan. Selanjutnya adalah penyusunan RKU. Penyusunan perencanaan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi yang ada pada lokasi izin dan kebutuhan masyarakat dan ada potensi atau peluang pasar. Jadi Bapak menyusun rencana itu Bapak menanam apa dan harus ada pasarnya. Jadi, kalau Bapak misalnya mau orang berarti harus ada pasarnya, harus ada. Kemudian penguatan kelembagaan, tadi seperti yang Ibu Maisaro katakan, ada sekolah lapang, ada studi banding. Studi banding ini adalah kepada kelompok-kelompok yang sudah berhasil. Kalau yang di Sumatera, mungkin kalau di Lampung dekat ke Belitung ya Pak, ada HKM Seberang Bersatu atau HKM Arcel Community. Mereka itu usahanya adalah ekowisata. Kemudian kalau di Jawa itu di Jogja yang tadi disampaikan Pak Direktur, di daerah di HKM Kalibiru di Kulon Progo. Kemudian ada pelatihan penguatan kelembagaan, ada peningkatan status badan usaha kelompok, dan ada pendampingan. Seperti pada saat ini ya Bapak Ibu kegiatan pendampingan. Kemudian peningkatan nilai jasa lingkungan, ada bantuan alat ekonomi produktif, ada bank pesona, ada bantuan bibit, ada agroforestry, ada studi banding, ada pelatihan peningkatan produksi. Bantuan alat ekonomi ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang sudah melakukan usaha. Jadi nanti Bapak usahanya apa bisa mengajukan alat ekonomi. Kalau bank pesona adalah ini panjangannya dari pengembangan perhutanan sosial nasional. Jadi ini Bapak Ibu diberikan uang, diberikan anggaran sebesar 50 juta untuk membeli bibit dan ternak. Bapak beli bibit itu harus ada tanaman kayunya dan atau buah-buahan. Kalau ternaknya yang tidak boleh adalah ikan, ayam, dan unggas. Selanjutnya penguatan kewirausahaan, ada temu usaha, kemudian ada pameran, atau ada studi banding juga, ada pelatihan kewirausahaan juga, ada fasilitasi kredit lunak dan kerjasama. Nah, ini ada fasilitasi penguatan aset usaha, SAPRAS, dan pengembangan produk. Ini ada bantuan alat untuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan produksinya, kelompok usahanya kelompok. Kemudian ini kayaknya minyak kayu putih nih, ada tangkinya. Kemudian bantuan bibit atau agroforestry. Nah ini untuk yang bank pesona, bantuan pengembangan usaha perhutanan sosial nasional
bibit. Kemudian ini ada ternak, Bapak boleh beli ternak kambing atau sapi. Ini tanaman dari bantuan Bank Pesona. Selanjutnya adalah pembentukan dan penguatan pemasaran. Nah, fasilitasi pembentukan dan pemasaran bisa dalam bentuk pameran atau promosi melalui festival Pesona dan pameran. Ini kebetulan kami tiap 2 tahun sekali adalah kegiatan festival Pesona di Manggala. Ini kebetulan ada ini produk-produk dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah melakukan usahanya ya. Ini madu, ada kopi dan lain-lain. Selanjutnya ada juga pembuatan katalog hutan sosial, yaitu ada produk HHBK dan ini adalah jasa lingkungan. Jadi kelompok-kelompok KUPS yang sudah punya produk-produk ini kami kemudian waktu itu kita kumpulkan, kemudian sampai membuat katalog. Ini ada beberapa untuk yang hasil HHBK. Ini adalah kelompok usaha yang usahanya adalah jasa lingkungan ekowisata. Jadi 50 pesona ekowisata. Ada HKM, ada HD, ada HPS, ada KK. Ini semua ada di ini. Kemudian ada kerjasama, ada off-taker. Selanjutnya ada pemasaran online dengan di Indonesia Coffee Exchange. Dan ada lagi kerjasama pemasaran dengan jasa lingkungan dengan Gomodo. Jadi untuk jasa lingkungan bisa dengan kami sudah bekerjasama dengan Gomodo. Selanjutnya strategi pengembangan usaha bagi KUPS. Ini identifikasi potensi dan pasar, kemudian ada lagi relasi sesama UKM atau KUPS, kemudian memanfaatkan peluang bantuan pemerintah seperti yang disampaikan bisa dalam bentuk zona atau bantuan alat ekonomi produktif. Kemudian ada lagi meningkatkan mutu produk. Jadi mutunya harus ditingkatkan. Kemudian ada inovasi produk yang unik nih, bagaimana kemasannya supaya menarik. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Dan selanjutnya ada gunakan medsos. Jadi kalau mau memasarkan bisa dengan media sosial, bisa dengan Bukalapak, bisa dengan e-commerce untuk membuat produk-produknya. Selanjutnya ini role model KUPS. Bapak Ibu kalau sudah pernah membuka LMS ya harus ya Bapak Ibu harus membuka LMS. Itu ada di situ ada video ya dengan terkait dengan LMDH Wonolestari Kuno Senduro di Lumajang. Ini jenis usahanya adalah ternak sapi perah dan kambing perah. Kemudian ada komunitas pisang Mas Kirana, kopi, tanaman pertanian lainnya, bisa palawija dan kebun. Untuk LMDH Wonolestari jenis usahanya dilakukan bisa penyediaan bibit Mas Kirana, bibit tanaman stroberi atau budidaya tanaman anggrek, madu, lebah, dan sabun atau olahan dari susu sapi. Nah ini untuk rumput gajahnya, untuk sebagai pakan ternak sapi, 133 hektar menghasilkan 1.700 ikat rumput. Ini dari 800 ekor yang dimiliki oleh 216 peternak menghasilkan susu sapi segar sebanyak 5.172 liter dengan harga 5.300. Ini penghasilan KTH Wonolestari Kabupaten Lumajang. Ada kayu sengon, ada pisang kirana, ada talas, ada susu sapi. Ini ada hasil panennya 129 juta per tahun, kemudian ada pendapatan kotor per tahunnya 17 juta, 17 miliar per tahun, kemudian ada pendapatan bersih per tahun 9 miliar. Nah, ini yang sebagai off-takernya adalah kayu sengon. Untuk pisang kirana ada off-takernya adalah Sunpride. Ini ada hasil panennya 15 juta per minggu, pendapatan kotor 819 juta per tahun, kemudian pendapatan bersihnya ada 515 juta per tahun. Ini PT Sewu Segara Primatama. Untuk talas ada 2. Ini pendapatan hasil panennya 6 juta per minggu, pendapatan kotor 312 juta per tahun, kemudian ada pendapatan bersihnya ada 190 juta miliar per tahun. Kemudian ini ada PT Maxindo Karya.
untuk susu sapi, ininya ada Nestle. Ini ada bisnis modelnya, ada LMDH-nya, kemudian kerjasamanya dengan petani, ada dari BNI ya, ada bantuan dari BNI, kemudian ini untuk membiayai perorangan atau pada petani untuk komoditas, ada pisang kirana, ada keripik talas, ada susu. Selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada file lain, boleh nggak ya Pak mau menunjukkan terkait ini Pak, kelompok-kelompok yang telah menerima bantuan gitu Pak? Baik Bu, silakan Bu. Contohnya, ya. Silakan Bu. Ini ini data kelompok penerima bantuan untuk Provinsi Lampung Pak. Yeah. Ini ada Haken Beringin Jaya, jadi bantuannya tergantung kelompoknya usahanya apa ya. Ini ada pengupas biji kopi, kemudian ada embung, ini kemudian ada bumbu kerja, tergantung. Ini ada mesin cangrai roasting kopi. Kalau Lampung biasanya kopi rata-rata. Ini bisa nanti mungkin bisa saya sampaikan data-datanya. Mungkin sebagai bahan ya, bahan bapak-bapak ibu-ibu. Ya ini untuk ada mesin oven cangkeh, mesin roaster, mesin bilik. Rata-rata kopi Pak kalau Lampung. Baik. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada juga yang lain saya nanti mungkin ya, kalau waktunya masih sambat. Ya, baik Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulaspan sudah menyampaikan materinya. Mungkin ada materi tambahan dari Bu Maisaro, silakan untuk dilanjutkan. Baik, ada satu materi lagi itu tentang kerjasama. Ini akan saya share dulu ya. Sudah masih belum Bu ya. Kok hilang? Aduh. Oke. Hilang udah. Oh, keluar. Zoom-nya ya. Waduh. Oke. Lanjutkan aja dulu. Baik. Ditutup dulu aja itunya Bu, share screen-nya. Dulu ini zoom-nya saya hilang. Itu tolong tutup deh. Oh, nih masuk nih. Udah. Ya. Udah. Iya. Aduh Bu, ini mohon maaf ini gangguan sinyal ini kok tiba-tiba hilang ya. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya. Masih ada kan? Sudah ada, tinggal di slideshow aja. Oh, tinggal slideshow ya. Iya. Ada, baik. Yang akan saya tambahkan sedikit adalah tentang kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh KPS atau KUPS dengan pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan, meningkatkan kapasitas, dan memperluas jaringan KPS. Nah, nanti keluarannya KPS dan KUPS dapat menyiapkan dokumen kerjasama perhutanan sosial dalam bentuk nota kesepahaman bersama atau biasa kita kenal dengan MOU ya, itu bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan jadi nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama teknis. Kalau NKB ini sifatnya umum, kalau sudah teknis sekali namanya perjanjian kerjasama teknis. Baik kerjasama dalam rangka penguatan tata kelola maupun dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial. Nah, kan di antara kita juga sudah ada tuh yang punya MOU dengan mana kemarin? Dengan Nestle ya? Nescafe Bu, kemarin yang kopi itu. Pak siapa tuh udah punya dia. Nah, siapakah para pihak yang dapat kita lakukan kerjasama? Pertama adalah instansi pusat atau dan daerah. Apakah itu kehutanan maupun pihak lain. Nah, misalnya pariwisata, nah yang Jasling bisa kerjasama dengan pariwisata.
Nah, kemudian akademisi, perguruan tinggi dan lembaga riset. Misalnya mau penelitian tentang jenis-jenis tanaman yang bermanfaat. Nah, itu bisa kerjasama Pak dengan lembaga penelitian, misalnya universitas atau tempat kita menjadi lokasi penelitian dari biasanya sarjana itu kan melakukan nyari lokasi penelitian. Nah, itu kita tarik mereka melakukan penelitian di tempat kita. Kemudian dunia usaha, sektor swasta atau BUMN. Nah, terus LMS, kebiasaan dari LSM. LSM. Nah, siapa nih? Tentu saja jangan LSM yang provokator lah ya. LSM yang mendukung kegiatan perhutanan sosial kita. Terus lembaga keuangan. Nah, selain kemarin dari Himbara, Himpunan Bank Negara ya, atau dari CSR. Nah, siapa tahu salah satunya adalah kemarin Pak siapa tuh yang dengan SKP itu dalam rangka CSR atau Pertamina misalnya ada di situ. Terus, nah dokumen apa? Nah ini Bapak dan Ibu untuk pendukung kerjasama. Tadi kan ada yang bertanya tuh apa yang harus disiapkan. Pertama adalah peta izin. Ada kan? Kemudian peta blok pengelolaan dan rencana blok. Data hasil pendataan potensi. Nah, wilayah Bapak sudah didata belum potensinya? RKU, RP atau RPHD, RP, dan RKT. Sudah bikin apa belum? Kalau belum bikin ya haruslah. Gimana mau lakukan kerjasama kalau belum punya RKU, RPHD atau RP dan RKT. Kemudian membuat dokumen rencana model usaha. Seperti tadi yang Pak Ibu Yulaspan gambarkan, model bisnisnya seperti apa, untuk produk dan jasa, itu dibuat semua. Dan dokumen penawaran kerjasama. Nah kira-kira kalau menawarkan kan harus menarik lah, kalau menawarkan nggak menarik siapa yang mau kerjasama? Nah, seperti itu kan Bu ya, kita menawarkannya harus menarik, kalau nggak menarik orang nggak akan mau. Baik. Nah, modal kerjasamanya bagaimana? Pertama adalah penguatan kelembagaan, misalnya aspek legalitas, penandaan batas. Bapak dan Ibu katanya nggak bisa tuh menggunakan alat GPS. Siapa nih yang bisa ngajarin? Bapak kerjasama dengan KPH, karena para tenaga KPH itu sudah terlatih dalam memakai alat-alat. Atau BDLHK juga pernah melakukan pelatihan GPS bagi penyuluh. Kerjasama dengan penyuluh, itu kan mereka udah pinter-pinter itu Pak, Bapak dan Ibu dalam memakai GPS. Nah, itu. Kemudian juga dalam menyusun ADART, kalau nggak tahu, ya kita menjaring komunikasi dengan yang lain. Bagaimana cara membuat ADART, bisnis plan, bisnis KUPS. Jadi kita jangan sendiri aja, tapi kita perluas jaringan kerjasama. Ini. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di peningkatan SDM. Nah, jangan banyak lembaga yang melakukan peningkatan SDM selain kehutanan. Bisa dengan Kementerian Olahraga. Nah, itu biasanya pemuda-pemuda itu ada. Kita ajukan proposal untuk peningkatan anggota SDM dari kelompok Bapak. Itu bisa, Pak. Nah, misalnya untuk pendataan, atau manajemen kelompok. Nah, itu saya jadi jangan ngarapin Bu Yulaspan terus. Bu Yulaspan ini terbatas tangannya dan dananya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pendamping harus aktif mencari untuk melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen ataupun manajemen usaha dan terakhir manajemen lingkungan. Misalnya dalam pengelolaan sampah tidak tahu nih, kerjasama dengan dinas sampah bagaimana cara mengolah sampah organik. Nah, itu bisa, bukan hanya dari Kementerian LHK saja. Baik, saya lanjutkan. Kerjasama penelitian sumber daya kawasan. Nah, kalau Bapak tidak tahu, minta tolonglah kerjasama nih, cari informasi ke siapa nih. Nah, seperti itu. Kalau mengharapkan kehutanan ini, berapa kelompok Bapak dan Ibu yang harus dibantu, nggak tertangani itu. Berapa izin Bu? 6.000 ya Bu? Ada izinnya ya? 6.000 nggak bisa. Harus ngantri ya Bu. Antrian berapa nanti nih Bapak Ibu semua ya. Baik. Kemudian bagaimana nih budidaya tanaman HBK, tidak tahu caranya ya, kita harus belajar
memperkaya diri. Nah, terus kerjasama dalam rangka pengembangan usaha. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yulas panjang lebar ya. Bagaimana urutan-urutan dari melakukan kelola usaha. Terus, baik, kayaknya sudah ya untuk kerjasama ini Pak Holik, saya lanjutkan lagi nanti untuk model itu bisa sambil diskusi nanti. Saya stop ya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Mahisaroh atas penyampaian materinya. Mungkin materi tambahan nanti akan kita diskusikan bersama pada sesi diskusi ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini pengembangan kerjasama akses modal dan akses pasar seperti yang sudah dipaparkan oleh para narasumber dan para tutor kita, bahwa sudah ada paket role modelnya ya, tadi dicontohkan. Kalau lihat angka-angkanya sangat fantastis ya, sangat menggiurkan. Ya, mungkin disitulah nanti role model itu bisa kita contoh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mencapai itu? Nah, sekarang boleh ditanyakan, boleh digali informasinya. Silakan ditanyakan, ditanggapi, kemudian disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi Bapak dan Ibu. Mungkin tidak sama dan tantangannya juga berbeda. Dan ini juga tantangan bagi para tutor mungkin untuk memberikan solusi terhadap itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya beri kesempatan, kalau tadi dari Lampung dulu, saya mau dari Jawa Barat dulu, silakan dari KTH Puncak Lestari dulu. Ada Pak Zaki, ada Pak Taufikur Rahman, dengan Pak Husen. Silakan, siapa yang mau merespon dulu terhadap materi ini, atau menanggapi, atau mau menyampaikan permasalahan terkait dengan akses pasar, akses modal, dan pengembangan kerjasama. Pak Zaki, Pak Taufikur Rahman. Pak Zaki mau menyampaikan? Oke, silakan di-unmute dulu itunya. Sudah di-unmute dari sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan satu pertanyaan tentang rumput gajah. Baik. Dengan penanaman rumput gajah, apa boleh Bu untuk selamanya? Karena penanaman rumput gajah itu ada yang 3 bulan sekali dan 4 bulan sekali di atas lahan perhutani. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki atas pertanyaannya. Kemudian saya beri kesempatan kepada gabungan dari beberapa KTH. Ini Pak Darwin, Pak Anwar Amirullah, Pak Juman. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Juman, Pak Amri, Pak Darwin. Pak Darwin, silakan Pak Darwin. Pak Darwin disentuh dulu unmute-nya. Di HP-nya. Pak Darwin. Ya, oke. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparan Ibu Yulaspan mengenai Bank Pesona. Kelompok kami sangat tertarik, maka yang kami akan tanyakan adalah, satu, kapan itu kami bisa mengusulkan? Kemudian prosedur dan syarat-syaratnya apa saja itu, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian saya ingin beri kesempatan kepada kelompoknya Pak Priyo dari Banten. Silakan Pak Priyo atau Pak Muhammad Adrian atau Pak Agus Sudono. Silakan. Pak Priyo, oke. Silakan di unmute dulu Pak. Nah, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, pertanyaannya adalah apakah ada Ibu terkait proposal baku untuk mengajukan Bank Pesona? Itu pertama. Nah, yang kedua, kelompok-kelompok yang sudah memperoleh Bank Pesona itu di tahun kemarin, apakah bisa mengajukan kembali? Ya. Yang kedua, ketiga, di kami banyak LMD yang sudah memiliki usaha produktif yang tadi Ibu
seperti sapi, apa namanya itu jagung dan segala macam. Nah, apakah bisa LMD tersebut sebelum keluar SK atau memperoleh SK itu bisa mengajukan, Bu? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Ibu Yulaspan dan Bu Maisaroh, mungkin saya kumpulkan 3 pertanyaan dulu supaya bisa terjawab dengan tuntas. Silakan kepada Bu Yulaspan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin Ibu juga sudah mencatat ya? Ya, nanti kalau ada yang kelewat mungkin saya nanti tambahkan. Baik, mungkin untuk Pak Jaki ya. Pak Jaki, ini Kuling Kakak atau IPHPS ya? Pak Jaki. Kuling kakak, Bu. Kuling kakak. Kuling kakak. Nah, kalau kuling kakak itu berarti kan pada saat di NKK-nya itu kan ada kerjasamanya itu kan dengan perhutani kan ada yang apa saja yang akan dilakukan ya Pak ya. Kalau seingat saya nah, jadi mungkin pada saat itu ya Bapak sudah ada belum maksudnya kerjasamanya dengan perhutani apa saja yang akan dilaksanakan. Kan ada yang jangka pendek dan jangka panjang ya Pak, seingat saya juga ada jangka pendek dan jangka panjang. Ya kalau sudah memang dimasukkan dalam NKK mungkin bisa lanjut gitu. Yang penting di dalam NKK-nya harus jelas ya Pak ya. Bapak mau ngapain selama jangka pendek 1 tahun atau 10 tahun ya jangka panjangnya. Jadi yang penting di NKK-nya harus jelas Pak seperti apa perjanjiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Baik Bu, makasih Bu, makasih. Ya, sama. Untuk Pak Darwis ya. Pak Darwin. Pak Darwin, salah. Mohon maaf Pak Darwin. Untuk Pak Darwin, untuk kegiatan Bank Pesona itu kapan bisa mengusulkan? Mengusulkan dari awal tahun bisa Pak. Yang penting Bapak ini Pak Darwin pendamping apa ya? Pak Darwin pendamping Bu. Pendamping kelompok apa ya Pak ya? Kelompok Agung Jaya dengan Rimba Lestari Bu. HKM ya Pak ya? Ini di Kuling Kakak sepertinya Bu. Oh Kuling Kakak. Ya. Ya, jadi syarat-syarat semua ya pokoknya yang untuk yang bantuan alat maupun bantuan Bank Pesona itu adalah kelompok-kelompok izin yang sudah memperoleh izin, kelompok-kelompok yang sudah memperoleh izin ada SK-nya. Jadi yang penting harus ada SK-nya ya Pak ya. Kemudian kalau prosedur dan syarat-syaratnya ada di Perdirjen Pak, Perdirjen P03 tahun 2020 tentang juknis pemberian bantuan alat ekonomi kepada pemberian bantuan kepada kelompok perhutanan sosial. Ada belangko-belangkonya, ada format-formatnya ada Pak. Atau misalnya Pak Darwin bisa nanti saya sampaikan juga kelompok-kelompok yang di Lampung yang sudah pernah dapat Bank Pesona. Nanti datanya saya sampaikan, nanti Bapak bisa koordinasi dengan kelompok atau pendamping yang mendampingi yang sudah pernah dapat Bank Pesona. Jadi di Perdirjen P03 tahun 2020 itu sudah ada format-formatnya Pak. Ada yang terakhir Pak, ini menyampaikan terkait dengan P03 itu sudah ada revisinya. Jadi P4 tahun 2020. Jadi untuk Bank Pesona itu bisa untuk verifikasi teknisnya itu bisa dengan online gini Pak. Jadi nanti dipotret, ada kandangnya, dipotret 4 titik, kemudian nanti lokasi Bapak, lokasi misalnya mau menanam harus ada lokasi menanamnya. Untuk kandang harus ada kandangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak bisa download ada di Perdirjen P03 tahun 2020. Dan yang terbaru untuk yang online-nya itu verifikasi teknis online-nya itu P4 tahun 2020. Ya, revisinya P3 tahun 2020 juga. Jadi bisa online untuk yang verifikasi teknis. Kalau dulu kan, kalau kemarin ini karena dalam masa pandemi ya Pak, pandemi corona, jadi ada Perdirjen yang terbaru terkait dengan verifikasi teknis Bank Pesona. Mungkin itu jelas Pak Darwin. Selanjutnya untuk Pak Trio ya. Segera syaratnya perlu punya SK. Baik. Iya, harus punya SK Pak, karena kan nanti ada dilampirkan Pak SK-nya. Kalau yang izin harus ada SK-nya. Kemudian untuk Pak Trio ya, proposal untuk Bank Pesona.
Kalau yang sudah menerima ya mungkin untuk kesempatan untuk kelompok yang lain ya Pak ya. Jadi untuk kelompok yang lain. Selanjutnya apa ya Pak ya? Bu, Ya Pak, gimana Pak? format ini Bu, format usulannya Bu, format proposalnya. Ada di Perdijen P03 tahun 2020. Ya, nanti saya sampaikan itunya ya Pak ya, Perdijennya nanti saya sampaikan. Ya, baik. Tadi Bapak tanyanya tentang Bank Pesona ya. Nah, kemudian LMDH tadi sudah usaha produk, apakah bisa apa ya tadi? Bisa mengajukan, sebelum izin. Nggak bisa Bu, jadi syarat utamanya adalah harus ada SK izinnya karena dilampirkan. SK izinnya itu adalah syaratnya pasti harus dilampirkan. Dan nanti Bapak juga harus ada syaratnya, harus membentuk kelompok usaha KUPS-nya, nanti ditandatangani oleh kepala desa, proposalnya nanti ditandatangani diketahui oleh kepala desa, kemudian nanti ada fotokopi KTP yang harus dilampirkan. Terus ada rencana usulan kegiatannya gitu. Jadi mungkin itu yang penting harus ada SK-nya. Bapak Ibu ini masih belum terima SK ya Pak? Belum terima SK? SKPS ya, SKPS-nya. Yang Kuling Kakak atau yang ada yang udah Bu, ada yang udah, ada yang belum. Mungkin kalau yang belum, mungkin yang belum yang dari mana ya Pak ya? Kuling Kakak. Kuling Kakak ini yang Kuling Kakak yang mana ya Pak ya? Yang di daerah mana Pak katanya Pak? Yang di Banten. Di Banten. Iya. KTH mana Pak? LMDH. Pak Tiga Lenggang Subur bukan Pak ya? Tiga Lenggang Subur Lestari. Iya. Kemarin sebenarnya kemarin saya tanya juga sama yang di PSKL ya Bu, karena yang untuk terkait SK ini adalah di Sekdijen PSKL ya di Bapak Bu. Jadi belum dikasih. Kalau dikasih bisa saya sampaikan itu SK-nya gitu. Tapi sebenarnya sih kalau SK-nya itu yang akan menyampaikan pada saat Pak Presiden ada kunker, biasanya seperti itu Bu. Jadi dikumpulkan beberapa kelompok-kelompok nanti disampaikan Pak Presiden. Tapi nanti mungkin Bapak pendampingnya siapa ya Pak ya? Pak Priyo juga. Pak Priyo ini pendamping. Pendamping. Ya, kemarin udah saya coba Bu, kemarin sore menghubungi sama yang Sekdijen, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Jadi banyak mungkin Bu, kita belum pada banyak keluar tuh belum Bu. Ya, mungkin karena masih baru. Banyak Bu. Ya, karena mungkin ini Bapak mengusulkannya tahun berapa? Kemarin. Ya, mungkin kalau 2019 berarti tahun ini kan, mungkin tahun ini baru keluar. Karena mungkin antri juga ya Pak ya untuk yang SK ini. Selanjutnya sudah ya Bu ya? Iya, udah. Ya, mungkin ada yang lain. Ya. Terima kasih Bu Yulasman udah merespon apa yang tadi ditanyakan oleh para peserta. Bu Maisaro mungkin ada tambahan, dipersilakan. Cukup lanjutkan aja. Cukup dulu ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi ada disebutkan Perdirjen PSKL nomor 3 tahun 2020 untuk prosedural dan Bank Pesona ya. Kemudian ada revisinya Perdirjen nomor 4 tahun 2020 tentang kaitannya verifikasi teknis bisa dilakukan secara online. Jadi Bapak dan Ibu yang tidak sempat nanti mungkin Bu Yolaspan juga bisa share ke kami atau Bapak dan Ibu bisa download sendiri di website ya. Nanti bisa saya sampaikan Pak. Baik. Ya, terima kasih. P03 P04. Baik. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Karya Bersama 20, Pak Muhajir dan kawan-kawan, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Muhajir, Pak Misman, Pak Anton Sucipto, Pak Ahmad Nawawi. Angkat tangan. Yang disebut tadi. Siapa nih? Pak Muhajir mau Pak Muhajir langsung. Oke, baik. Silakan unmute dulu, Pak. Baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat suaranya Pak supaya lebih jelas. Ini hanya sharing. Ya.
Nah, bisa pertanyaan, bisa sharing. Ya, agak Ini agak dipersingkat ya Pak ya. ya. Tentang kerjasama dengan pihak lain, kami di HKM Karya Bersama itu kan ada 24 izin. Itu satu pun mereka dari kita belum ada yang mempunyai kerjasama dengan pihak lain. Itu caranya seperti apa dan terobosan atau nembusnya kemana, itu kami ingin masuk ke arah situ. Kalaupun ada. Nah, sedangkan sementara ini hasil-hasil kami ya dibilang berhasil ya belum, namanya manusia dibilang berhasil belum, tapi dibilang belum udah berhasil. Ya kopi, ya coklat, ya pokoknya HBK-nya udah mulai berhasil, cuman untuk kelompok sendiri belum mampu untuk mengelola atau memasarkan melalui kelompok. Ya, sementara ini kita pasarkan masing-masing melalui agen-agen tertentu. Jadi nanti kami minta arahannya ke depan supaya kita bisa berjalan seperti yang diarahkan oleh semua instansi kehutanan. Terima kasih. Baik. Itu saja Pak Muhajir? Ya. Ya, oke. Baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompoknya Pak Darul Fendi, pendampingnya di Rimba Jaya. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Mahfud, Pak Sunoto, atau Pak Mursid? Bisa dibantu, host? Pak Mahfud tuh angkat tangan. Pak Mahfud. Pak Mahfud, mana ya Pak Mahfud? Ada tuh. Kasih mic-nya. Pak Mahfud. Sudah? Pak Mahfud. Pak Mahfud, silakan. Diaktifkan. Oke. Pak Mahfud, belum diaktifkan mikrofonnya. Oke. Pak Mahfud, sementara belum ada ini ya. Belum ada kontak dengan kami. Mungkin dilanjutkan dulu dengan dari kelompoknya Pangadio, silakan. Berarti Pak Dede Tarmidi ya, silakan. Ya, Pak Dede Tarmidi, oke. Di unmute dulu Pak itunya, baik. Belum Pak? Disentuh dulu itunya tombol unmute-nya Pak. Oke. Udah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Semoga semangat sampai akhir besok dan ada manfaat. Di sini saya akan mengajukan mungkin curhat lah ya Pak ya. Ya silakan Pak. Curhatan saya ini mudah-mudahan di sini ada yang bisa mendengar, yang keluar. Ini masalah di kami ini Pak, permasalahan sebetulnya. Masalah di kami ini masalah pupuk dan obat-obatan. Ini. Jadi kami ini makanya saya sampaikan lewat catatan tadi bahwa di sini ini belum ada yang bisa memberikan modal awal, gitu loh. Karena pupuk ini kan harus dibeli lebih dahulu seperti pupuk subsidi ini, gitu loh, dan obat-obatan. Sedangkan kami sangat kesulitan, tanpa pupuk ya tanaman kami nggak akan berbuah baik. Mungkin itu aja. Tanamannya apa Pak? Kopi. Kopi ya, oke. Ya. Kasih Pak. Baik. Bu. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke kelompoknya Pak Darul Fendi. Tadi ada Pak Mahfud ya yang mau ini. Sudah tersambung belum Pak Mahfud? Udah ada orangnya nih. Mic-nya udah dihidupin, Dev. Udah, silakan dari situ Pak Mahfud. HP-nya disentuh. HP-nya disentuh dulu, mikrofonnya diaktifkan Pak. Dari Bapak, dari Pak Mahfud. Dari Bapak, sentuh dulu mikrofon.
ini HP-nya, kemudian tanda silang mikrofonnya di ini. Diaktifkan, silangnya dihilangkan. Atau ada tombol unmute di situ? Ada tombol unmute? Sebelah kiri, Pak, paling bawah, Pak. Pak Mahfud. Oke, berarti tidak bisa kan ya? Tidak bisa. Baik, saya beri kesempatan ke kelompok Pak Basrin, silakan. Pak Yayan. Baik. Ya. Halo? Ya, sudah terdengar, Pak. Terima kasih. Untuk bidang usaha ini, Pak ya. Jadi kita dengan ya lanjut. Sistem pemasaran produk yang sifatnya itu kayak jenis kopi premium kan. Tapi apabila kita memasarkan itu terpentok dengan terkendala dengan jalan penjualan aksesnya, Pak. Akses penjualannya. Sementara barang dari teman-teman banyak, kita untuk lemparkannya itu susah. Nah, sementara ini hanya kopi premium itu kami hanya 1 kintal per minggu kadang-kadang. Iya. Kadang sampai 1 bulan 1 kintal saja berat untuk dihabiskan jenis kopi premiumnya dengan harga 40.000 per kilonya. Mungkin itu saja Bapak, dengan permasalahan seperti ini mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yayan atas pertanyaannya. Ini ada 3 orang penanya dengan pertanyaan, mungkin Bu Yulaspan dengan Bu Maisarah sudah mencatat. Dipersilakan untuk direspon. Ya. Nanti Pak Sunoto, nanti kita ini sesi berikutnya. 3 pertanyaan dulu. Ya. Silakan Ibu Yulaspan atau Bu Maisarah. Mungkin Ibu dulu dengan yang kerjasama, Bu. Oh iya. Oke. Sama ya, Bu ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Katanya ada 24 izin. Banyak amat ini Pak. KUPS-nya udah terbentuk belum Pak? Pak Muhajir. Jadi kalau belum ada yang belum mau kerjasama, ya namanya kita mau jual kita Pak ya. Kita harus bikin promosi lah seperti itu. Jadi memang perbanyak komunikasi. Kalau misalkan dari tentu saja dengan kementerian kita pun terbatas. Makanya memang disinilah peran pendamping, bagaimana dia mau jenisnya kopi lanang. Harus menjaring kerjasama, mencari informasi atau tukar menukar informasi dengan bersama pendamping. Nah biasanya itu memang di dalam kementerian itu memang sudah dibantu, misalnya melalui simping atau sinap sehingga orang bisa mengakses itu. Tapi kan itu mungkin nanti lagi ya dijelaskan besok di MP8. Tapi upaya Bapak ya memang disitulah peran pendamping untuk mencari kerjasama. Nah tentu saja harus dibuat kayak struktur usahanya begitu Pak. Namanya kita mau promosi, menjual ini loh usaha saya, inilah produk saya, kualitasnya seperti ini, jumlahnya seperti ini. Nah itu tetap harus dilakukan. Nah KUPS-nya udah ada belum? Kalau belum, dan tadi dibilang pembukaan oleh Bu Yulas hanya kalau bisa sekarang jangan banyak-banyak Pak, KUPS itu maksimal 3 dulu. Nah, kalau udah berhasil, sudah jelas, baru mau nambah ya silakan. Nah izinnya udah banyak, KUPS-nya nggak ada, jadi fokusnya kemana gitu? Apa mau kopi seperti yang lain? Kayak jelas saingannya banyak. Kalau kopi, karena semuanya Lampung kopi, saingannya banyak. Nah, apa yang kira-kira komoditi di situ yang menarik, yang kontinuitasnya terjaga, kualitas terjaga, dan jumlahnya juga terjaga.
Itu ya untuk kerjasama ya Pak. Tadi Pak Yayan ya, yang sistem pemasaran produk. Di dalam kelas ini pernah aja gue ada informasi seorang pengusaha kopi, dia bilang begini, siapa konsumen kopi premium? Banyak nggak? Kalau sedikit, ya jangan produknya jangan banyak-banyak. Jelas tidak akan ada yang mau beli. Jadi kita ada strategi gitu Pak. Strategi kan hukum ekonomi berlaku. Banyak barang jelas akan turun. Sedikit barang permintaan tinggi naik harga, itu pasti hukum ekonomi berlaku. Nah kalau Bapak menghasilkan premium yang beli nggak ada, ya jelas terlalu banyak lagi produksinya, ya jelas nggak ada Pak, karena itu harganya aja udah mahal, 40.000 per kilo tangan pertama, di tangan kedua udah berapa. Nah jadi harus ada strategi pemasaran seperti itu. Demikian dari saya Pak Oli. Baik, terima kasih Bu Maisaroh. Silakan Ibu Yulasman untuk menjawab pertanyaan yang masih tersisa. Mungkin bisa ada tambahan Bu, seingat saya kemarin Pak Ali dari Dinas Kehutanan juga terkait kopi tuh mungkin bisa menghubungi beliau. Oh, iya. Yang penting itu ya karena Pak Ali bilang udah langsung dengan ownernya, bukan dengan satpamnya atau penjaga gudangnya. Tuh. Jadi baik. Pak Ali mungkin Pak Ali Dinas Kehutanan. Ya, Pak Ali Sadikin ya, Dinas Provinsi ya. Lampung. Ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ya untuk produk tuh kualitasnya kan harus bagus, kemudian kuantitasnya juga yang seperti disampaikan Bu Maisaroh harus banyak ya Pak ya, terus menerus, kemudian kontinuitas terus menerus, kemudian mutu juga kan harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan yang tadi obat-obatan ya Pak ya. Ya. Sebenarnya ini ada surat dari Menteri Dalam Negeri kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Surat edaran itu adalah ya surat edarannya itu dari Menteri Dalam Negeri kepada bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Itu jadi ada salah satu poinnya mendorong badan usaha milik daerah dan mitra swasta untuk dapat berperan aktif menampung dan atau memasarkan produk hasil usaha perhutanan sosial. Itu udah jelas Pak. Jadi mungkin bisa ini ada karena sudah ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi sudah ada jelas di situnya. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya poin-poinnya nanti. Saya bisa share juga nanti Bu ya terkait edarannya ya. Ya satu ini mungkin mengkoordinasikan perangkat daerah terkait guna mendukung program perhutanan sosial. Yang kedua mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap implementasi pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Kemudian meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan pada lokasi yang sama. Kemudian meningkatkan keterlibatan stakeholders non-pemerintah. Yang kelima, memfasilitasi kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial masuk dalam agenda musyawarah perencanaan pembangunan desa. Terus yang tadi yang saya sampaikan, mendorong badan usaha milik daerah dan mitra swasta untuk dapat berperan aktif menampung dan atau memasarkan produk hasil usaha perhutanan sosial. Yang ketujuh, memfasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pemegang izin dari bank daerah setempat. Jadi itu ya Bapak Ibu bisa sebagai bahan Bapak Ibu kalau misalnya ditolak sana sini, ini loh sudah ada edarannya dari Menteri Dalam Negeri untuk yang di daerah juga untuk yang gubernur seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya Bu ya. Seingat saya sudah semua ya Pak ya? Ya. Untuk kerjasama sudah Bu, tapi untuk pemasaran mungkin Ibu ada pendapat lain pemasaran, atau lain ya? Pemasaran itu yang tadi bisa dengan Pak Ali Bu, dengan Pak Ali. Karena bisa langsung. Kan kalau misalnya susah juga bisa dengan online ya Pak ya, kan sudah juga bisa dengan online untuk pemasaran. Jadi nggak dari langsung ke tengkulak, jadi bisa langsung. Uangnya kan bisa langsung ke kelompok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Kemudian ini yang masih terlewat, Bu, dari Pak Dede Tarmidi terkait dengan bantuan modal untuk pupuk.
Pak Dede ini apa ya? HKM, HD, Kulin atau PHPS? Dede Tarmidi dari nih kayaknya HKM, Bu. HKM, oke. Dari Lampung. Biasanya ini kan perhutanan sosial ini nggak hanya dari kehutanan saja ya Pak. Iya. Bapak pasti ada bantuan dari kementerian lain Pak. Ada Kementerian Pertanian bisa, jadi Bapak bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Kemudian ada pariwisata untuk yang ekowisatanya. Kemudian ada Kemendes untuk yang dana desa, Kemendes daerah tertinggal. Kemudian untuk koperasi dan UKM. Kemudian badan usaha milik negara atau misalnya juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten seperti yang tadi sampaikan Bu, tadi yang seperti edaran Menteri Dalam Negeri itu kan udah jelas ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Ya, karena perhutanan sosial tidak hanya dari kehutanan saja, jadi bisa dari mana-mana memang udah. Ini adalah program nasional ya Pak ya, program prioritas nasional. Dari Pak Jokowi kan perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional sehingga bisa dibantu dari kementerian lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu atas respon dan jawabannya, kemudian solusinya. Saya beri kesempatan karena ini waktu tinggal sekitar 15 menit lagi. Saya ingin, tadi Pak Sunoto udah angkat tangan ya, tapi sebelumnya saya mau ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibunya ada Ibu Anissa, kemudian Ibu Netria, kemudian ada satu lagi siapa? Oh ada. Hanya dua ya? Hanya dua. Oke, hanya dua. Ibu Anissa sama Ibu Netria silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Biasanya banyak nih terkait pemasaran dari ibu-ibu itu. Biasanya ibu-ibu. Ayo Bu Anissa, silakan. Coba Bu Anissa ibu-ibunya usaha apa di situ? Coba Anissa. Dikasih mic-nya udah Mbak Dewi? Ayo. Diklik HP-nya Bu Anissa. Oh, kurang bagus ya sepertinya. Agak terhenti-henti. Ya silakan ke Pak Sunoto. Pak Sunoto. Halo. Ya. Ya. Lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menuju untuk Ibu Sulasman ya. Jadi kami kelompok Rimba Jaya. Pak Sunoto, mohon maaf, teman yang di dekatnya agak menjauh dulu. Ya, oke. Lanjutkan. Oke, siap. Terkait Bank Pesona ya. Jadi kelompok kami, kelompok Rimba Jaya ini di tahun 2018 sudah mengajukan proposal ke Bank Pesona itu. Pak Sunoto, mohon maaf ini sakit telinga kita. Jadi temannya tolong bergeser dulu temannya. Ya. Siap, sudah Pak. Baik, ya, lanjut Pak. Ya, jadi pertanyaan saya kepada Ibu Sulasman. Ya. Tentang Bank Pesona itu Pak ya. Jadi kami kelompok Rimba Jaya di tahun 2018 sudah mengajukan proposal Bank Pesona yang kami mohon di sini untuk bantuannya untuk dapat direalisasikan. Terima kasih Pak. Tahun berapa tadi? 2018 Pak. 2018 sudah mengajukan, tapi belum ada realisasinya. Iya betul. Oke, ya mungkin langsung aja mungkin Bu Yulasman untuk menjawabnya. Baik Pak Sunoto, Bapak ini HKM ya Pak ya? Iya Pada Pak. saat kan itu Bapak kemana? Langsung ke Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial atau lewat mana? Atau ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung? Jadi kan proposalnya Bapak sampaikan kemana gitu kan? Kalau proposal sudah masuk ya Pak ya? Ya Pak? Disampaikan ke Dinas Provinsi Lampung Bu. Dinas Provinsi Lampung. Ya mungkin disampaikan, tapi sudah lengkap persyaratannya karena kan jadi kalau proposal masuk kan kami
verifikasi administrasi dulu ya Pak, sesuai dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan di Perijen. Jadi kalau sudah lolos administrasi ya berarti dilampirkan ada surat SK izinnya, kemudian kalau Bapak sudah harus menyusun RKWRKT juga sekarang kan ada syaratnya juga. Kemudian ada juga untuk yang fotokopi dan lain-lain. Itu kan nanti kami verifikasi administrasi di sini. Kalau lolos verifikasi administrasi, nanti ada kegiatan verifikasi teknis ke lapangan. Kalau tidak lolos, berarti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Mungkin itu. Iya, Pak. Jadi Pak Rimba Jaya itu kemarin dilampirkan dengan SK-nya nggak, Pak? Karena kan ini harus dilampirkan dengan SK HKM. Iya, betul, dilampirkan. Nah, ya mungkin itu pada saat verifikasi administrasi tidak lolos sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan verifikasi teknis ke lapangan. Kalau sudah lolos dari administrasi, kita pasti ke lapangan, Pak. Lokasi Bapak pasti ada kandangnya enggak, ada lokasi penanamannya atau tidak, gitu. Ya Pak ya. Nanti mungkin Bapak kalau misalnya masih belum puas, Bapak bisa tanya ke saya, mungkin SK-nya nomor berapa, nanti saya sampaikan pada teman-teman yang mengelola Bank Pesona. Kemarin juga ada Pak Amiruddin, kalau tidak salah, dari yang angkatan sebelumnya, Bu, ya gelombang sebelumnya. Tanya juga, begitu saya WA, saya tanya, ada SK-nya nomor berapa, nggak dijawab, gitu, Bu. Kemudian juga ada lagi yang dari kelompok dari pesawaran, seperti itu juga. Saya tanya SK-nya nomor berapa, kelompok apa, gitu, nggak dijawab. Apa tidak ada sinyal atau bagaimana? Saya juga, ya mungkin Bapak bisa nanti ya nanti kelompoknya apa, SK-nya tahun berapa. Mungkin bisa dibantu oleh pendampingnya, Bu. Kan ya. Pak Sunoto ini kan pendampingnya adalah Pak Darul Fendi. Ya, bisa disampaikan itu. Bisa. Nanti saya kirim juga yang data-data yang kelompok yang sudah menerima Bank Pesona, Bu. Bisa saya sampaikan juga. Yang dari Lampung, untuk Lampung. Jadi, bisa tanya-tanya dengan kelompok yang sudah dapat, ya Pak ya. Karena kalau nggak masuk berarti nggak lolos. Nggak lolos ini verifikasi administrasi, gitu Pak. Baik. Ya. Baik. Berarti Bu, bukan berarti kalau tidak lolos tidak bisa mengajukan lagi ya Bu ya, tapi tetap bisa mengajukan kan dengan melengkapi persyaratan administrasinya. Jadi Pak Sunoto dilengkapi saja administrasinya, nanti apa yang kurangnya, mungkin berkoordinasi dengan Pak Darul Fendi sebagai pendampingnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa juga Ibu Yulasman dikontak langsung ya. Mungkin tidak berkeberatan Bu kalau mungkin dikontak langsung oleh para anggota KPS ini Bu. Boleh Pak, ini nomor saya. Ya, nanti nomornya mungkin di-share di chat Zoom ini. Ya, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu. Tadi saya memberi kesempatan kepada ibu-ibu. Pengen dengar suaranya. Ya, tadi Ibu Netria sepertinya banyak pertanyaan. Bu Netria, oh iya Bu Anissa silakan. Oke. Silakan Ibu. Mohon temannya yang ada di dekatnya menjauh dulu Bu. Teman yang ada di dekatnya menjauh dulu supaya tidak feedback, supaya tidak berdengung. Udah Pak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya terkait pupuk. Saya ingin bertanya berapa harga pupuk urea yang bersubsidi sebenarnya per sak atau per kilo. Di Lampung Barat kami membeli dari distributor yang resmi per kilonya sekitar 2.400. Jenis urea. Itu jenis urea, Pak. Urea, oke. Terima kasih. Pak Holik, saya mau tanya ke Bu Anissa nih. Bu Anissa, ibu-ibu ini usahanya apa? Saya petani. Ya, petani apa dong usahanya biar ketahuan dong. Kopi, Bu. Oh, kopi. Kok nggak ada kopinya di sini? Mana dia? Ada. Iya. Baik, lanjutkan ya, Pak Holik. Ya, silakan. Pertanyaannya masih ada? Jadi pertanyaannya? Ya tadi pupuk, harga pupuk aja berapa? Ini tertutup lagi. Oke. Ya. Lanjutannya Bu, pertanyaannya? Selain harga pupuk,
Oh, sudah itu aja? Ya udah. Harga pupuk berapa? Udah itu aja. Tidak ada kendala di pemasaran atau apa, Bu Anissa? Alhamdulillah. Pemasaran harga kopi menurun. Kalau pemasaran ada Pak, harga kopi menurun karena gejala. Kopi harga kopi menurun ya. Oke. Tapi minum kopinya nggak menurun, Kang. Kencang tetap. Tapi harga menurun, tapi kopinya juga habis juga di gudang ya. Nggak tersisa maksudnya. Per kilonya 5.000 Pak. Harganya murah. Berapa? 15.000. 15.000, oke. Baik, Ibu Yulasman, tadi ada pertanyaan terkait dengan mungkin harga pupuk urea ini lebih teknis ya, tapi mungkin dapat informasi atau seperti apa? Mungkin saya coba aja. Ya. Mungkin Mbak bisa cari di Google kali ya Mbak. Saya juga kurang hafal terkait harga-harga ya Pak, ya Mbak Anissa. Mungkin kalau yang kayak kopi ini Mbaknya udah bikin RKWRKT belum ya Mbak ya? Ayo. Karena kan ini kalau untuk mau melakukan kegiatan itu ya, jadi setelah dapat izin, setelah memperoleh SK, jadi yang pertama-tama dilaksanakan tadi seperti yang Pak Direktur sampaikan adalah penandaan batas. Setelah melakukan penandaan batas adalah penyusunan RKWRKT. Jadi pada saat nanti penyusunan RKWRKT itu disampaikan di situnya, nanti Bapak, nanti kan misalnya nanamnya berapa, nanti pemeliharaannya, nanam tahun kapan, pemeliharaannya kapan, kemudian nanti pemanenannya kapan, nanti pada saat pemasaran sudah disampaikan juga di situ ada stikernya atau enggak yang mau nerima, kan sesuai dengan tadi disampaikan tadi di paparan saya. Jadi harus lihat juga pasarnya ya Mbak ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Direktur, yang utama adalah menyusun RKWRKT. Jadi mohon izin Bu, sebenarnya kalau tidak ada COVID ya Bu ya, itu kami biasanya ada fasilitasi penyusunan RKWRKT. Biasanya kalau nggak dari Balai PSKL atau kami juga bantu dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial. Terakhir kemarin kami di Provinsi Jambi dan NTB. Jadi karena tahun ini ada COVID, jadi semua kegiatan pertemuan dipotong ya Bu ya. Iya, jadi dialihkan untuk yang pembelian suplemen daya tahan tubuh seperti yang itu, untuk alat pelindung diri dan lain-lain. Jadi kami tidak ada pertemuan. Tapi sudah ada Perdijen Bu, Perdijen P05 tahun 2020 untuk yang penyusunan RKWRKT yang online. Jadi sudah dilakukan oleh Balai PSKL Jabal Nusra baru 2 minggu yang lalu, seingat saya baru selesai. Jadi kayak gini, seperti ini juga Bapak Ibu, virtual meeting begini, Zoom begini. Jadi mungkin 4 hari, sekitar 4 hari. 4 hari ya? Ya. Terus semacam bimbingan teknis sih Bu? Iya, sama seperti gini Bu Pak. Jadi nanti virtual meeting ini karena tidak bisa ada pertemuan langsung ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu atas responnya terhadap pertanyaan. Mungkin Bu Anissa cukup ya. Tadi nanti browsing aja Bu Anissa terkait dengan harga. Pak. Ya? Kenapa? Cukup. Kan itu pupuknya kan subsidinya dari pemerintah langsung. Kalau kadang harganya kurang pasti. Oh iya. Kalau yang subsidi itu kan biasanya dari Dinas Pertanian ya Bu? Pertanian, iya. Ya, mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian saja Pak, gitu kan. Ya, baik. Ya, jadi nanti Bu Anissa bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian setempat ya. Ya Pak. Ya, oke. Baik. Saya masih memberi kesempatan ke Pak Mahfud yang belum berhasil tadi untuk bertanya. Pak Mahfud ada di sini? Ada itu. Coba Pak Mahfud ya. Unmute itunya, unmute di layar. Disentuh HP-nya Pak yang ada gambar mikrofon merah. Ya. Sudah? Sudah bisa? Coba lagi, belum? Belum. Colek lagi Pak. Nggak bisa? Halo Pak Mahfud? Oke, sepertinya
Bisa? Bisa bantu temannya? Ya, bisa sekarang. Oke, ya, lanjut Pak. Ya. Halo. Ya. Singkat Ya. padat Pak ya. Baru denger nih suaranya Pak Mahfud nih. Ya. Udah Bu ya? Ya. Lanjut Pak, singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan Bu, di sini terkait dengan permasalahan pemanfaatan sumber daya alam yaitu air minum. Pertanyaannya? Pada dasarnya di HKM kami di Rimba Jaya ini banyak sekali yang memanfaatkan air dari HKM tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada yang memberi andil atau restribusi daripada pengambilan air tersebut. Apakah ada dari pemerintah untuk solusi tersebut? Karena sampai saat ini masih kesulitan untuk menangani dari hal-hal tersebut di kelompok kami. Nah, kalau ada istilahnya titik terang dari pemerintah, istilah membantu daripada kelompok kami, tolong untuk minta bantuannya bagaimana solusinya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini terkait dengan imbal jasa lingkungan ya, pemanfaatan air ini. Bu Yulaspan silakan. Izin Pak, ada salah satu ini ya, ada HKM juga di Kepulauan Riau. Jadi itu malah ini ada kerjasama dengan PAM. Ya, jadi PAM sudah ngambil airnya, jadi ada ya dengan PAM. Ada salah satu juga di Sumatera Barat gitu. Jadi airnya yang dimanfaatkan. Yang penting Bapak dimasukkan dalam kegiatan RKWRKT itu pemanfaatan airnya. Kan ada tuh Pak, nanti di belangkonya itu ada jasa lingkungan. Ya, terkait dengan jasa lingkungan. Bapak mau mengembangkan ekowisata atau airnya seperti apa, atau karbon yang tadi sampaikan Pak Direktur ya. Untuk karbon seperti yang Bu Masyara pernah sampaikan ya Bu ya, di LPHD di Jambi ya Bu ya, itu ada 1 miliar kalau nggak salah, 1 miliar dolar ya Bu ya. 1 miliar dolar. Dolar ya. Jadi pada saat pandemi ini mereka dapat ini dapat sembako dari hasil dari yang karbon itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu nyusun dulu ya RKWRKT-nya, nanti disampaikan di situnya untuk pengelolaan jasa lingkungannya, Bapak wisata, mau jasa aliran air, mau kerjasama dengan siapa, disampaikan di situ. Karena pada saat nanti kerjasama seperti yang Ibu paparan Bu Masyara itu nanti yang paling ditanya itu adalah ada punya rencana kerjanya apa gitu. Nanti Bapak mau mengajukan bantuan, mau kur atau ya menuntut pada bank atau pada kami bantuan alat, pasti yang ditanya adalah punya rencana kerjanya apa, sesuai dengan sesuai tidak dengan yang diusahakan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Yulaspan. Ada tambahan Bu Maisaro? Baik, ya sekali lagi nih Bapak dan Ibu, terutama nih sebagai pendamping, memperhatikan perlu meningkatkan kerjasama ya, baik dengan instansi pemerintah, bukan hanya dengan kehutanan, tetapi juga dengan instansi lain, tentu saja dilengkapi dengan aspek-aspek legal, salah satunya RKU, RKT. Kalau Bapak belum punya RKU, RKT ya nggak akan bisa itu, karena Bapak berarti nggak punya rencana. Demikian dari saya Pak Abdul Wali. Baik, terima kasih Bu Yulaspan dan Bu Maisaro atas responnya terhadap pertanyaan peserta. Mungkin tidak ada lagi tanya jawab untuk di sesi ini karena waktunya sudah habis. Tapi kami memberikan peluang untuk berdiskusi di forum diskusi LMS ya. Silakan Bapak dan Ibu gunakan forum diskusi di LMS untuk kita berdiskusi. Tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Direktur, jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan di LMS, nanti saya sampaikan langsung ke Pak Direktur ya. Jadi untuk sesi mata
pelatihan yang ke-6 ini, pengembangan kerjasama, akses modal, dan akses pasar sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Yulaspan yang sudah bersama kami selama 90 menit ini. Begitupun dengan Bu Maisaro. Saya akhiri sesi mata pelatihan yang ke-6 ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.